Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Zakiyah dengan NIM akhir 036 akan menyelesaikan beberapa soal materi transformasi geometri menggunakan autograf dan pembuktian uji statistik skripsi Fikriya Ahmad yang berjudul Pengaruh Metode Wright-Flyer Switch terhadap kemampuan penalaran matematik siswa berdasarkan kemampuan awal matematik. Langsung saja, langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama kita buka autografnya, lalu pilih file, new 2D graph page. Lalu akan muncul seperti tampilan seperti ini. Lalu kita copy soalnya. Di sini soalnya pencerminan garis Y sama dengan negatif X plus 2 terhadap Y sama dengan 3. Menghasilkan garis. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita bisa masukkan dulu persamaan-persamaan garis pada soal dengan enter equation. Lalu kita masukkan persamaannya. Y sama dengan negatif X plus 2. Dan Y sama dengan 3. Nah, karena di autograf tidak bisa langsung mencerminkan persamaan garis, maka kita perlu bantuan titik untuk pencerminan ini. Misalnya kita taruh titik negatif 3,5 dan 3,-1. Nah, cara mencerminkannya, kita pencet titiknya, lalu persamaan garis pencerminannya, kita klik kanan, pilih transform reflection. Lalu akan muncul bayangan titik ini. Kita bisa tunjukkan show label, nah supaya kelihatan. Lakukan juga pada titik yang satunya. Cek titiknya dan persamaan garisnya, pilih transform. Nah, ini bayangan titiknya. Nah, show label, bisa kita buat garisnya dari kedua titik bayangan tersebut supaya terlihat persamaan garisnya. Klik kanan, line, pilih straight line. Kita klik garisnya, lalu text box. Di sini terlihat garis yang terbentuk yaitu Y sama dengan X plus 4. Nah, maka persamaan garis hasil pencerminan garis Y sama dengan min X plus 2 terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan garis Y sama dengan X plus 4. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pilih file, new 2D graph page. Lalu kita copy soalnya. Nah, soal kedua, di sini terdapat segitiga ABC dengan titik negatif 2,3, titik B 2,3, dan C 0, negatif 4. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 4. Bahwa segitiga setelah dilatasi adalah, cara untuk menyelesaikan soal ini bisa kita masukkan dulu titik-titik pada soal. Titik-titik yang membentuk segitiga pada soal.
Caranya enter koordinat. Kita masukkan titik A yang pertama yaitu -2,3. Titik B 2,3. Titik C 0,-4. Nah, kalau sudah, kita bisa blok semua titik, lalu klik kanan, group to shape. Nah, maka akan terbentuk segitiga. Karena akan dilatasi oleh pusat 0,0, kita masukkan juga titiknya 0,0. Di sini bisa kita buat supaya terlihat, kita show label agar terlihat nanti bayangannya. Nah, untuk dilatasi bisa kita klik segitiga dan titik pusatnya, lalu klik kanan, transform, pilih enlargement. Nah, masukkan faktornya yaitu 4, kemudian oke. Ini kita bisa show label juga. Nah, ini titik bayangan A, ini titik bayangan B, ini titik bayangan C. Nah, kalau sudah terlihat hasil dilatasinya, untuk mencari luasnya kita bisa gunakan kalkulator. Kita masukkan rumus luas segitiga. 16 dikali 28 dibagi 2. Dihasilkan luasnya sebesar 224. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pilih file new to the graph page. Lalu kita copy soalnya. Soalnya berbunyi bayangan segitiga ABC dengan titik A 2,1, titik B 6,1, titik C 5,5. Karena refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan rotasi 0,90 derajat adalah, di sini kita mencari hasil refleksi dan rotasi. Cara awalnya yang pertama kita masukkan titik-titik segitiga dulu. Vektorin koordinat titik A yaitu 2,1, titik B 6,1, titik C 5,5. Lalu kita blok semua titik, klik kanan, group to shape. Maka terbentuk segitiga seperti pada dalam gambar. Lalu untuk refleksi, kita klik segitiganya, klik kanan, transform, reflection in Y axis, karena terhadap sumbu Y. Nah, maka terlihat bayangan segitiganya yaitu ini. Kita bisa show label.
supaya terlihat. Setelah direfleksi, dilanjutkan rotasi 0,90. Kita buat titik 0,0 terlebih dahulu. Kemudian kita klik segitiga bayangan refleksi dan titik ini. Kemudian klik kanan, transform, rotation. Masukkan sudutnya 90 derajat. Kemudian oke. Akan terlihat bayangan segitiganya berada pada ini. Show label. Untuk melihat bayangan titiknya, kita bisa klik kanan, text box, nah, untuk bayangan titik A, lalu lakukan juga untuk titik B dan titik C. Oke, jadi segitiga yang terbentuk, bayangan segitiga yang terbentuk, yaitu titik A berada di titik negatif 1 dan negatif 2, titik B berada pada titik negatif 1, negatif 6, dan titik C berada pada negatif 5, negatif 5. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di sini soalnya jika titik 3,4 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 4,5 derajat dengan pusat titik asal. Kemudian hasilnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangan adalah caranya kita masukkan titiknya terlebih dahulu. Titiknya yaitu 3,4. Titik ini akan dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 4,45 derajat dengan pusat titik asal. Oke, kita buat pusatnya titik 0,0. Untuk rotasinya kita klik kedua titik. Klik kanan, pilih transform, rotation, lalu masukkan 45 derajat. Oke. Nih, titiknya ada di sini. Show label. Bayangan titiknya ada di sini ya. Lalu hasil dari rotasi ini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita masukkan dulu garisnya. Y sama dengan X. Kita masukkan dulu garisnya, Y sama dengan X. Kita pilih titik dan garisnya yang ingin dicerminkan. Klik kanan, transform, reflection. Nah, maka koordinat bayangannya ada di sini. Show label, lalu text box. Oke, maka bayangan titiknya berada pada koordinat 4,654
negatif 1,828. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. File itu lebih grafis. Kita copy dulu soalnya. Nah, di sini soalnya misalkan ABCD adalah meja biliar dengan A di titik 5,3, B min 5,3, C min 5,3, dan D 5,3. Jika bola yang berada di titik P min 3,1 dipukul hingga melaju mengenai bola R di titik 3,-1 dengan ketentuan jika bola harus mengenai sisi CD sebelum mengenai bola di R, maka koordinat titik sasaran Q pada sisi meja biliar adalah. Langkah yang pertama kita masukkan titik-titiknya terlebih dahulu. Kita masukkan titik A yaitu 5,3, titik B negatif 5,3, titik C negatif 5, negatif 3, titik D 5, negatif 3. Ini kita kasih label dulu. A, titik B, titik C, dan titik D. Lalu kita hubungkan, karena ABCD ini adalah meja biliar, lalu kita hubungkan titik-titik ini ya. Kita buat garis dari A ke B, kita buat garis panjang semua titiknya. Lalu kita masukkan bola yang berada di P dengan koordinat titik negatif 3, negatif 1. Berarti di sini adalah titik P. Ganti ya. Label ganti ini jadi titik P. Dan bola R. Hingga negatif 1. Ini jadi R. Di sini kita akan mencari koordinat titik sasaran Q. Karena kita ingin melihat bola P ini mengenai bola R, tetapi mengenai garis CD. Nah, caranya kita buat dulu refleksi dari titik R. Kita klik titiknya dan garis CD. Terhadap garis CD, transform, terus reflection. Nah, di sini bayangan titik R. Kalau sudah,
kita buat garis yang melewati titik P dan titik bayangan R. Di kanan, line, straight line. Nah, selanjutnya untuk melihat koordinat titik pada sisi CD, kita bisa klik garis ini dan garis CD, klik kanan, lalu point, solve fx sama dengan gx. Nah, maka bola P ini akan mengenai titik ini yang berada pada sisi CD agar bisa menuju ke R. Maka titik yang dihasilkan ini adalah 0,-3. Agar lebih jelasnya kita bisa masukkan titiknya. -3 ini saya ganti namanya jadi Q. Ya, jadi bola P ini agar bisa menuju ke R dengan mengenai sisi CD bisa melewati titik Q dari P ke Q lalu ke R, di mana titik Q ini berada pada koordinat 0,-3. Oke, sekian pembahasan soal materi transformasi geometri menggunakan autograf. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian hasil penelitian skripsi Fikriya Ahmad yang berjudul Pengaruh Metode Right File Switch terhadap kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan kemampuan awal matematik. Nah, yang akan kita buktikan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, yaitu yang menggunakan uji ANOVA 2 jalur. Nah, data-data yang terdapat di skripsi ini telah saya pindahkan ke dalam Excel agar memudahkan dalam perhitungan SPSS nanti. Yang pertama kita akan menghitung uji validitas terlebih dahulu. Lalu kita copy datanya. Kita paste. Oke, lalu kita ke bagian variable view, ganti nama ini karena tadi soalnya ada 8, kita namakan jadi Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, dan yang terakhir skor total. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian measure kita ubah menjadi start semuanya. Nah, kalau sudah kita ke bagian data view lagi. Nah, untuk uji validitas kita ke bagian analyze, correlate, bivariate. Lalu kita pindahkan semua variabelnya ke dalam kotak, semua item ke dalam kotak variabel. Kita centang Pearson, total, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Kita akan bandingkan hasil pada SPSS ini dengan hasil yang ada pada skripsi.
Nah, kriteria pengujian untuk uji validitas jika Rx-nya lebih besar dari lebih besar sama dengan dari R tabel, maka soal tersebut valid. Jika lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nah, untuk data yang tadi kita lakukan itu ada 33 responden. Dan pada R tabel untuk DF sama dengan 33, nilainya yaitu 0,344. Maka akan kita bandingkan hasil Pearson correlation yang ada pada tabel ini di skor total, akan kita bandingkan dengan R tabel tadi yaitu 0,344. Kita lihat satu-satu dari yang ada pada skripsi. Ini berarti soal nomor 1 lebih besar dari 0,344, berarti dia dikatakan valid. Untuk yang di SPSS ini juga dikatakan valid. Nah, untuk soal nomor 2 di skripsi hasilnya 0,764. Dan ini lebih besar dari 0,344. Berarti ini dikatakan valid. Dan soal nomor 2 di SPSS ini 0,048. Ini lebih kecil dari 0,344, berarti soal tidak valid. Nah, terdapat perbedaan nih antara yang deskripsi dengan yang di SPSS. Bahwa yang deskripsi soal nomor 2 itu valid, di perhitungan SPSS yang baru saja dihitung, nomor 2 tidak valid. Selanjutnya soal nomor 3 pada skripsi 0,385. Ini lebih kecil dari lebih besar dari 0,344. Sehingga data ini valid. Nomor 3 valid, dan nomor 3 yang ada di SPSS 0,522 berarti valid. Soal nomor 4 yang deskripsi 0,693, ini lebih besar berarti valid. Yang di SPSS 0,667 berarti valid. Soal nomor 5 0,452, yang di SPSS 0,489. Soal ini berarti valid. Soal nomor 6 0,530, dan yang di SPSS 0,779. Keduanya valid. Soal nomor 8 0,776, dan yang di SPSS 0,293. Ini lebih kecil dari 0,344, berarti data yang di SPSS ini tidak valid, yang deskripsi valid. Nah, ada perbedaan ya. Yang tadi deskripsi itu yang tidak valid, berarti yang deskripsi itu soalnya semuanya valid. Yang di hasil hitungan SPSS ini soal nomor 2 dan soal nomor 8 itu tidak valid. Tetapi penemuan di skripsi untuk uji validitas dikatakan bahwa terdapat soal yang tidak valid, yaitu di soal nomor 3. Sedangkan hasil soal nomor 3 itu 0,385, masih lebih besar dari 0,344, yang mana seharusnya soal ini valid. Lanjut kita ke pembuktian uji reliabilitas. Masih menggunakan data yang sama, kita ke bagian analyze, scale, kemudian pilih reliability analysis. Kita pindahkan semua item soal ke dalam kolom items. Kita kecualikan skor total, lalu untuk model kita pilih alpha, kemudian klik OK. Untuk kriteria klasifikasi reliabilitas ini dibagi menjadi sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Tadi hasil pada SPSS ini menunjukkan bahwa nilai crown batch alpha-nya 0,603, di mana nilai ini berada pada kategori tinggi. Sehingga uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa instrumen tes ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan penerapan matematis siswa memiliki derajat reliabilitas yang tinggi. Sedangkan kita bandingkan dengan hasil yang ada pada skripsi, nilai crown batch alpha-nya 0,789, masuk ke klasifikasi tinggi.
Jadi hasilnya ini hasil nilai Crown Batch Alpha yang deskripsi dengan hasil yang di SPSS yang baru saja dihitung ini berbeda, tetapi masih sama-sama memiliki kategori yang sama, yaitu di mana reliabilitasnya tinggi. Selanjutnya kita akan membuktikan uji normalitas yang ada pada skripsi, di mana pada skripsi ini uji normalitas yang dicari ada uji normalitas tes kemampuan awal matematik pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol, lalu uji normalitas tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan uji normalitas kemampuan penalaran matematis berdasarkan kemampuan awal matematik, di mana ada kemampuan awal matematik rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama, kita akan membuktikan uji normalitas untuk tes kemampuan awal matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang dibutuhkan berarti data nilai kemampuan awal matematik kelas eksperimen dan data kemampuan awal matematik kelas kontrol. Kita paste SPSS ke kalimat view ini untuk KAM kelas eksperimen. Kalau desimalnya kita pilih scale. Kita pakai juga untuk kelas kontrolnya. Paste kita dapat view, kita ganti namanya KM kontrol, kita ganti desimalnya dan measure. Nah, untuk cek uji normalitas kita gunakan analyze, deskriptif, statistik, lalu explore. Yang mau kita hitung pertama yaitu KM kelas eksperimen. Kita pindahkan ke dependent list, lalu klik plot, kita centang normality plot with test. Ininya kita uncheck list, kemudian continue, oke. Ini akan muncul output seperti ini. Untuk kriteria pengujian uji normalitas ini menggunakan Shapiro-Wilk, di mana jika nilai W hitung lebih kecil dari 0,05 artinya data tidak memiliki distribusi normal, dan jika W hitung lebih besar dari 0,05 artinya data memiliki distribusi normal. Nah, di sini terlihat data yang dihasilkan itu sama. Kita lihat nilai Shapiro-Wilk pada Shapiro-Wilk. Ini dihasilkan 0,446 dan pada SPSS yang baru kita lakukan sama, yaitu 0,446, dimana ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Kita lakukan juga untuk KAM kelas kontrol. Caranya masih sama. Kita masukkan KM kelas kontrol ke dependent list, plot, kita centang normality plot with test, continue, oke. Kita bandingkan dengan hasil yang ada di deskripsi. Sini terdapat perbedaan hasil nilai signifikansi. Yang deskripsi menghasilkan nilai 0,82, sedangkan pada SPSS hasilnya 0,51. Tetapi dua-duanya lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan normal. Jadi data nilai tes kemampuan awal matematis kelas kontrol ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membuktikan uji normalitas tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu nilai tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol.
copy, paste ke bagian variabel itu, nanti namanya KPM eksperimen, ini KPM kontrol. Ini kita ubah desimalnya dari 0 untuk scale ratio itu ubah dari scale. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita analyze, descriptive, statistik, explore, kita masukkan nilai KPM eksperimen, kalau normality, oke. Kita bandingkan hasilnya dengan yang ada di deskripsi. Deskripsi dihasilkan nilai signifikansinya 0,082, sedangkan di SPSS ini ada 0,012, dimana deskripsi berarti dia lebih besar dari 0,05, data dinyatakan normal, sedangkan di hasil SPSS ini dikatakan tidak normal, dan hasil uji normalitas tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen tidak normal. Kita coba untuk KPM kelas kontrol. Kita bandingkan dengan hasil skripsi. Terdapat perbedaan pada hasil skripsi, nilai signifikansinya yaitu 0,059, sedangkan di SPSS yang kita jalankan 0,12. Kalau di skripsi berarti dia normalitas, kalau di SPSS yang kita hitung langsung berarti tidak berdistribusi normal. Ini bisa diakibatkan karena kesalahan dalam menginput data atau hal lain. Selanjutnya kita coba uji normalitas kemampuan penalaran matematis berdasarkan kemampuan awal matematik untuk kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kita copy dulu datanya. Ini untuk KPM rendah, sebenarnya kita ubah menjadi 0, lalu kita scale, kita copy data KPM sedang, nanti namanya jadi KPM sedang, lalu kita copy KPM tinggi. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita ke analyze, descriptive, statistik, explore, lalu masukkan nilai KPM rendah, waktunya kita cek normality plot with test, kemudian oke. Kita bandingkan dengan hasil yang ada di deskripsi. Untuk kemampuan rendah nilai signifikansinya 0,318, sedangkan pada SPSS yang baru sudah kita hitung yaitu 0,35. Berarti yang deskripsi ini berdistribusi normal dan yang di SPSS ini tidak berdistribusi normal. Kita lakukan juga untuk KPM sedang. Kita bandingkan. Di sini nilai signifikansinya 0,65, kalau di SPSS yang buat saja kita hitung 0,066, beda sedikit ya. Berarti keduanya ini karena lebih besar dari 0,05 berarti berdistribusi normal. Kita lakukan lagi untuk KPM kelas tinggi. Kita bandingkan hasilnya yang ada pada skripsi yaitu 0,93, sedangkan pada hasil SPSS ini 0,20. Berarti yang deskripsi ini karena lebih besar dari 0,05 berarti berdistribusi normal, sedangkan pada hasil SPSS ini lebih kecil dari 0,65 sehingga tidak berdistribusi normal. Ya, ada perbedaan ya antara hasil yang di deskripsi dengan yang di SPSS yang baru
dihitung tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian untuk uji homogenitas. Uji homogenitas yang dilakukan pada skripsi ini ada 3. Yang pertama, uji homogenitas tes kemampuan awal matematik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, uji homogenitas untuk tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ketiga, uji homogenitas tes kemampuan penalaran matematis berdasarkan kemampuan awal matematik. Yang pertama, kita lakukan uji homogenitas untuk tes kemampuan awal matematik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita copy datanya dulu. Yang kita butuhkan yaitu data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang digabung. Kelas eksperimen, data kelas eksperimen. Kelas kontrol yang digabung. Lalu ke variabel Q kita namakan nilai KM. Kemudian kita buat kolom untuk kategori. Dimana kita nolkan datanya nominal, yaitu kita kategorikan, kita beri label untuk satu itu kelas kontrol, 2 eksperimen. Oke. Lalu kita copy datanya. Sudah, untuk uji homogenitas kita pilih analyze, compare means, pilih one way answer. Lalu pada dependent list kita masukkan nilai KM. Untuk kategori kita masukkan ke vektor. Lalu kita pilih option, centang homogeneity of variance test. Continue, kemudian oke. Kita bandingkan dengan hasil pada skripsi. Kriteria pengujian untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka kelompok data dikatakan memiliki varians yang tidak homogen. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan memiliki varians yang homogen. Nanti kita bandingkan hasil skripsi dengan SPSS yang baru saja kita hitung. Di skripsi nilai signifikansinya yaitu 0,586. Nilai lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut homogen. Sedangkan pada SPSS ini hasilnya 0,604, lebih besar dari 0,05 sehingga data tes kemampuan awal matematik kelas eksperimen dan kelas kontrol ini dikatakan homogen. Lalu kita lakukan juga tes homogenitas untuk tes kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita copy dulu datanya.
sudah, kita ke variabel Q, kita menambahkan nilai KPM. Terus nilai KPM menjadi 0, kemudian kita pilih measure-nya, kita pilih scale, lalu ke data Q, kita menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita compare min, kemudian ANOVA, pada dependent list kita masukkan nilai KPM, option, kita pilih homogeneity of variances, continue, oke. Kita bandingkan dengan hasil deskripsi. Deskripsi nilai signifikansinya itu 0,363. Yang ini lebih besar dari 0,05, dan pada SPSS ini 0,708. Ini lebih besar juga dari 0,4. Sehingga data tes kemampuan penilaian matematis kelas eksperimen dan kontrol dinyatakan homogen, memiliki varians yang homogen. Selanjutnya kita cari untuk uji homogenitas tes kemampuan penalaran matematis berdasarkan kemampuan awal matematik yang ada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kita copy dulu datanya. Sudah kita ke variabel view, kita ganti namanya jadi R S. Ini kategori R, ini kategori S, kategori S, KMT, ini kategori ubah di sebelah menjadi 0 semuanya. Jadi kita pilih scale, ini 0, scale, ini 0. Untuk kategori kita tambahkan 1 untuk contoh, 2 untuk oke. Untuk yang ini juga sama. Ubah eksperimen. Caranya masih sama, kita ke analyze, compare means, one way ANOVA, di dependent list kita masukkan ke AMR, kategorinya R, kemudian optionnya homogeneity, continue, oke. Buktikan di sini pada deskripsi nilai signifikasinya 0,305, sedangkan di SPSS 0,493.
dimana lebih besar dari 0,05 sehingga data ini dikatakan homogen. Lalu kita hitung untuk kelas sedang, datanya sama, caranya sama, kami ANOVA, KMS, kategorinya kita masukkan kategori S, kemudian oke. Kita samakan dengan yang deskripsi. Yang deskripsi hasilnya 0,284, sedangkan pada SPSS ini hasilnya 0,379. Dua-duanya lebih besar dari 0,05 dan data dikatakan homogen. Satu lagi, kita cari untuk kelas kategori tinggi, caranya sama. Kita bandingkan dengan hasil pada skripsi. Pada skripsi nilai signifikansinya 0,099, sedangkan pada SPSS ini 0,403. Ini terdapat perbedaan pada nilai signifikansi, tetapi lebih besar daripada 0,05 sehingga data ini dikatakan homogen. Jadi datanya semua yang deskripsi ini, semua data yang diuji homogen memiliki varians yang homogen semua. Data yang di SPSS juga sama, datanya memiliki varians yang homogen. Terakhir, data yang akan dibuktikan yaitu hasil uji ANOVA 2 jalur. Data yang dibutuhkan yaitu data nilai kemampuan penalaran matematis, kelas eksperimen dan kontrol, lalu metode yang digunakan, dan tingkat kemampuan awal matematik siswa. Kita copy dulu datanya. Karena untuk data nilai KPM sudah ada dan untuk kategori kelasnya sudah ada, kita tinggal menemukan data untuk klasifikasi KPM, KKAM. Jadi kita kasih label 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, 3 untuk tinggi. Kemudian oke, kita pilih menu. Untuk uji ANOVA 2 jalur, kita klik analyze, lalu ke general linear model, kita pilih univariate, masukkan dependent variabelnya yaitu nilai KPM, fixed faktor kita masukkan kategori dan KAM. Lalu pada option kita centang homogeneity test dan EM- ini kita pindahkan semuanya, continue, oke. Kita bandingkan dengan hasil yang ada di deskripsi. Kriteria pengujiannya, karena kita ingin melihat apakah ada pengaruh metode pada kemampuan penalaran matematis, maka kita lihat nilai signifikansi yang ada pada metode. Jika lebih kecil daripada 0,05 maka H1 diterima, atau adanya pengaruh metode pada kemampuan penalaran matematis.
Nah, kita lihat di sini bagian metode 0,08, di mana dia lebih kecil dari 0,05. Berarti dia terdapat pengaruh metode terhadap kemampuan penerapan matematis. Ini terdapat perbedaan jika kita lihat di SPSS pada kategori hasil nilai signifikansinya 0,137, di mana ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini tidak berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Jadi hasil pada skripsi dan SPSS yang baru saja dihitung itu berbeda. Sekian penjelasan mengenai pembahasan soal materi transformasi geometri menggunakan autograf dan pembuktian hasil uji statistik skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.